1 hari menjelang Ramadan, pengelola kawasan Minagrowisata Labuan Jiput Kabupaten Pandeglang melakukan pelatihan anyaman bambu bersama cara membersihkan dari dalam program bambu yang siap Innovation diirat. Sekarang Farm ini proses pengiratannya. yang Ini hanya dilakukan oleh profesional karena menggunakan benda tajam dan pemerintahan Kabupaten Pandeglang Jadi, di Kecamatan Labuan dan akan Jiput membuat Kabupaten kiratan Pandeglang tahun dengan 2021. cara dibelah dengan menggunakan pisau. Ini harus ketebalannya harus diatur yang bagus dan baik untuk nanti dijadikan. Yang sekarang udah dapat berapa, Kang? Dapat 6 ya. Oke. Dapat 6 dan ini nanti sudah bisa dijadikan bahan anyaman. Ya, hasilnya cepat sekali. Luasnya populasi pohon bambu di Kecamatan Jiput belum bisa berdampak terhadap peningkatan ekonomi warga setempat. Karena bambu yang ditebang milik warga kebanyakan dijual secara gelondongan. Teknik menganyam yang masih tradisional menyebabkan harga jual anyaman yang diproduksi oleh warga setempat sangat minim, sehingga tidak menjadi daya tarik mata pencaharian warga setempat. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill dan wawasan warga setempat, terutama para penganyam bambu. Ikuti terus petualangan sang petualang sosial. Like, subscribe, nyalakan tombol loncengnya, komentar, dan share video ini. Melalui pelatihan ini, para penganyam bambu diberikan pengetahuan tentang bagaimana menebang pohon bambu yang baik dan benar, baik secara waktu ataupun kondisi cuaca. Dan setelah itu juga diberikan pengetahuan mengenai penyikapan pohon bambu yang telah ditebang. Mulai dari penjemuran, karena pohon bambu yang baru ditebang memiliki kadar air yang masih tinggi.
Dibikin 1 cm aja Pak, 1 cm lah berarti dapat. Diukur perkiraan aja lah. 1 cm. Nah, 1 cm ya belahannya nah. untuk bahan jiratan. Satu. Tapi biasanya ke bawahnya kecil. Nggak apa-apa. Nanti kan kalau ini keringnya jadi lebih kecil yang sini malahan biasanya. Pak, anggo masker nak. Tuh kau Tuang sedikit dulu. Kalau tadi dibagi jadi bersih. Jadi kulitnya bisa bagus dipakai. Jangan sama hijaunya. Bisa dipakai Ya. yang Bapak itu Pak buat ikan. Ini buat Kempis. tempat kan kalau nanti kan jadinya nggak dipakai tempat ikan buat makanan kan. Nanti dikasih bram atas Ya. bawahnya. Ikan sambil dibikin jiratan nanti kan sisanya jadi termasuk limbahnya bisa dipakai. Kalau di Jepang tuh yang dipakai kulit. Malah kulitnya. Mereka justru ngebuang dagingnya. Dagingnya dibuang ya. Makanya warnanya bagus gitu. Tapi di sini kulit kita kan bambunya bintik-bintik gitu. Ya kalau sama hijaunya tuh jadi jelek. Nah ini sebelum dibikin jiratan gini aja dulu. Ayo coba. Yo yo, ambil Bu yuk. Dibikin Jangan takut Yuk, dengan ambil. tangan nah. nggak Ambil. apa-apa tuh. Menggunakan pisaunya juga waduh kelihatan ini. Ya. Menggunakan pisaunya Sisanya juga dipakai kelihatan. yang tadi. tadi yang dikasih aja. Ya, Tapi oke. juga nggak apa-apa sih tangannya ditang gitu. Ya kan nggak apa-apa dah. Kalau takut ini aja dulu pinggirnya dulu. Ya, ambil pinggirnya yang tajamnya, yang tajamnya dulu. Berarti diirat pinggirnya dulu ya biar Iya. nggak tajam ya. Iya, yang tajamnya dulu supaya aman. Supaya aman. Dia tajam dulu. Sebelum Belum biasa gini ya pegang pesan begini. Supaya kalau udah biasa mah nggak takut dah. Sama juga potongannya nggak apa-apa. Iya, semua aja dulu Pak. Kan banyak ini nanti yang tajam. ini jangan terlalu habis, jangan terlalu habis. Tipis aja ambilnya. Oh, bagus. Warna ininya, warna kulitnya. Ya, itu pinggirnya dulu, Bung ya. Sebelum, Ini gini ya Pak ya. ya. Nggak perlu pakai sarung tangan. Pakai tisu Bu. Sama takut lah. Juga kalau udah keringnya Nanti kalau ke depan bisa pakai sarung tangan, cuman untuk merasakan apa namanya, Pahitnya kehidupan. untuk, aja sarung tangannya gampang. ya, Itu siap. atau pakai Saya rada beda kan. selang biasanya kita. Pakai Oh pakai itu pakai apa perawan? Iya. Iya. Benar. Baru jago. Udah belajar motor Sesi juga ini dulu. peserta diarahkan untuk memotong bambu, kemudian membelah serta mengirat dengan teknik-teknik yang baik dan benar, sehingga bahan anyaman akan lebih bagus untuk digunakan ketika menganyam. Sampai keluar warna apa itu? Kelihatan. Nah, ini aja tuh. Buang hijaunya aja. Buang hijaunya aja yang penting, Pak ya. Buang hijaunya aja, jangan terlalu tebal. Terus langsung jangan di Iya. sedikit jadi rata bagus. Langsung ya diterusin Iya, gitu. Iya. Iya. Oh iya iya iya.
Ini Ya. langsung. Karena iya pandangan. Bagus ya. Tapi abis itu biasa di Oh, ini hasilnya bagus. Nah, ini dia nanti hasilnya setelah Bikin iratan. dibikin iratan, nanti keluar warnanya seratnya Ya, seperti ini Pak ya. Jadi dipisah ini kulit-kulit. Kulit ya. Jadi bagus nanti. Ya ini Saya dia. doang mau yang udah berhasil Bang. Jadi kulitnya bisa dipakai nanti. Ya ini dia yang udah jadi. Tingginya dulu nih takut ke seret. Mulai pembelahan ya. Untuk pembelahan ini ketebalannya gimana Bu nih? Di cara apa namanya? Kira-kira udah pas ya. Berarti di itu mau pakai fil aja lah ya. Ini sih yang mana Bu? Oh iya. Nah ini dia setelah dibelah. Ini hasilnya. Jadi tipis banget, tapi ini harus fleksibel karena memang sebelumnya juga sudah dijemur agar kadar airnya turun sehingga tidak terlalu apa namanya rapuh atau mudah patah. Gerakan sedikit ya bisanya. Jadi nggak bakal kena tangan. Kalau di gini kan sini lah lari. Ya, meleset. Iya. Ya. Ini luar biasa sekali bertukar informasi bersama tim dari Studio Dapur mengenai teknik menganyam, mulai dari hal mendasar seperti memilih bahan, kemudian cara memotong, cara mengirat, dan lain-lain. Nanti sampai kepada bagaimana membuat satu produk yang bisa diterima oleh pasaran baik lokal, nasional maupun internasional. Semua disimpan itu sampai 3-4 hari. Bagaimana ini Pak? Tadi setelah diarahkan dari Studio Dapur tentang bagaimana mempersiapkan bahan dan cara membersihkan dari kulit bambu yang siap diirat. Sekarang ini proses pengiratannya. Ini hanya dilakukan oleh profesional karena menggunakan benda tajam. Jadi kita akan membuat iratan dengan cara dibelah dengan menggunakan pisau. Ini ketebalannya harus diatur yang bagus dan baik untuk nanti dijadikan bahan anyaman. Baru ada pisaunya kemarin. Ininya harus tipis. Harus tipis ya. Oke. Nah ini dia. Meskipun tipis kan tetapi tadi dengan penyikapan bahan yang benar maka tidak akan mudah patah atau belah karena ini sangat tipis sekali teman-teman. Nah, oke, ini satu potong bambu ini dapat berapa iratan, Kang? Ada yang 6, ada yang tergantung diameter bambunya. Oh, tergantung ketebalan bambunya. Ada yang dapat 5 irat ya? Iya, ada. 6 gitu. 7, oke. Tergantung ketebalan. Ketebalan, ya oke. Ini baru dapat 3. Ini baru dapat 3. Tipis bambu. Ini bambunya bambu tipis ya. Ini jenis bambu apa tadi, Kang? Hapus. Bambu apus. Ya. Ini bersama para pengrajin anyaman berbahan bambu di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Seru sekali bersama tim Studio Dapur yang juga menjadi tutor pada hari ini. Nah, ini dapat 5 ini, 6. Oke, sekarang udah dapat berapa, Kang? Dapat 6 ya? Oke. Udah dapat 6 dan ini nanti sudah bisa dijadikan bahan anyaman. Itu dia hasilnya, cepat sekali. Ibu-ibu juga tuh udah banyak. Ini juga peserta yang terhitung
luar biasa. Agak lamban. Lambannya. Serius amat ya. Sebenarnya, Mak. Bawah. Oke. Punten ya, Mak, punten. Melalui pelatihan program Responsive Innovation Fund ini, yang pada hari ini tutornya dihadirkan dari studio dapur yang bermitra dengan Handup, juga diharapkan hari ini memberikan pelatihannya, dan ke depan kita bisa bekerja sama secara bisnis pengembangan anyaman berbahan bambu. Gimana Kang Aus? Iya. Ini hati-hati ya. Ini hanya dilakukan oleh profesional karena kita menggunakan masih belajar. ya. Oke, don't try this at home, terkecuali teman-teman udah mengerti cara menggunakan pisaunya, karena ini cukup berbahaya kalau yang tidak terbiasa. Iratan bambu yang telah dibuat kemudian akan dijemur kembali. Tujuannya agar kadar airnya turun kembali, dan juga agar iratan bambu ini mencapai kualitas yang maksimal ketika akan diraut dan dianyam. Proses penjemuran bahan anyaman yang sudah diirat ini biasanya, Kang, berapa lama dijemurnya? Setengah hari udah cukup ya? Sehari gitu. Tergantung matahari ya, Bu. Kalau matahari panas seharian Ya, Bisa kering ini. bisa kering ya? Jadi kalau tipis gini mah Dalam tempo 1 hari. kalau terlalu lama, sampai jam 12 juga. Jadi kalau terlalu lama keringnya nanti jadi pucat. Jadi pucat ya? Oke. kan 2 malam aja jadi berubah. Warnanya berubah ya? Dia tetap nggak Jelek kering warnanya. setelah Ini memang warnanya juga masih putih, bagus banget, bersih ya? beda sama yang biasanya ya. Iya, betul. Pagi-pagi langsung kejemur. Terus saya Jadi pagi itu bikin bahan pemotongan, langsung kejemur. Jadi, walaupun nggak kering tapi kan udah kejemur. Udah kejemur. Ya. Oh, berarti seumpama kita ngambil bambu kemarin. Iya. Tadi tuh pagi tuh dari pagi mulai bikin bahan. Iya, Karena ini kan waktunya biarin nanti kan masih bisa jadi lumayan. iya. Kalau semalam nggak apa-apa lah. Oke, bisa Pak ya. Iya, makasih. Nah, besok kalau misalkan sama di jam 10 bisa udah diserut. Besok jam 10 udah bisa diserut. Ya, atau di sini ada orang nanti nitip di sini aja. Paginya itu ya, Iya. pagi-pagi ya. Kalau ada orang. Ada nanti yang bisa kita kondisiin. Iya. Jadi yang jemurnya harus segini nih, jangan nempel ke rumput. Oh, jangan nempel ke rumput ya? Jadi supaya nggak, kan kalau rumput lagi basah ya. Iya. Oh, Langsung nggak, nanti nggak maksimal lagi di penjemurannya ya? Iya, jadi Kalau nempel ke di rumput. bawahnya basah, di atas kering. Jadi yang kena mataharinya kering, tapi Iya. yang di bawahnya basah. Basah. Baik. Warnanya jadi pelang. Iya. Jadi memang harus rata nanti Iya. hasilnya. Berlanjut ke pembuatan wengku atau frame. Wengku dipakai di ujung atas ataupun bawah anyaman untuk memperkuat dan juga agar anyaman lebih estetik. Biasanya mah biasa di dia, tahan di dia. Upami di kieu mah nanti sealit ya ndak? Kemakan. Lolos. Lah biasa cepet pami kieu mah. Jadi tiasa kayaknya seueur pami ngejar target mah gitu. target. Ya bukuan tuh.
Ada gajinya. acan kapotong. Terasa tengahnya terasa yang di tengahnya terasa. Apa nih? Coba gimana? Sekali gimana itu ya. Itu kan. Kami ada masuk sedikit. Dan nanti kayak yogi kita juga sekali kami ya nih 5.000 lama bulan. Kan kami ada mana ya mah telat kan jadi lewat partner. Panjang, lebar, bentuk, dan ketebalan wungku atau frame disesuaikan dengan kebutuhan. Meskipun kebanyakan berbentuk persegi 4, tetapi karena juga dibutuhkan frame yang berbentuk bulat ataupun persegi banyak, maka dibutuhkan teknik agar wungku atau frame dari bambu bisa bulat. Lah. Jadi salah ya nampan. Berarti ini langkah penghalusan ya? Iya. Iya. Penghalusan. Eta make kana kabogo segala. Tadi gana didinya itu. Hah? Ajen. Eta kami sampai maghrib buih terompok teh dina Palura. Dikopikin deui pan. Karena bahan-bahan material yang dibutuhkan untuk memulai menganyam sudah lengkap, maka saatnya menganyam. Sebelumnya, para peserta telah dibagi sesuai dengan pembagian tugasnya masing-masing. Ada yang fokus membuat frame atau wungku, ada juga yang fokus menganyam. Bagi penganyam sebelumnya sudah dibekali teknik menganyam berbagai model anyaman sesuai dengan kebutuhan anyaman yang akan dibuat. Ini adalah salah satu anyaman yang belum finishing. Di bagian bawahnya ini nantinya akan diberikan frame. Begitupun di bagian atasnya, agar lebih estetis dan lebih kuat. Karena tunggu ayo pembelajaran mah doang iyalah, alhamdulillah pak. Ngaraut gitu biasa.
Goyang. Bisa bongkar ya? Iya, nggak apa ya. Oh, berarti itu bisa nih, berarti kilo. Buat ID card. Ya. Siap. Bagus sempet. Kan ada 3 lapis nih kelihatan. 1, 2, 3. Oh iya. Jadi makanya tadi wongko harus sama si tebalnya, lebarnya, soalnya kalau beda nanti dia bakal kayak tebal tipis jadinya nggak bulat gini, teang gitu, benjol. Berarti bener-bener rata ya. Makanya dari kemarin harus latihan dulu nih nyerut yang bagus. Ini teknik menganyam mata Jadi itu. yang temperaturnya kan terus ngawin oge kadang-kadang ngawin awan sama selesai lembut. Jangan sampai maka berusi. Bener. Di sana sih ya. Nggak repot kan ya? Bener. Para pengrajin dilatih juga ketika membuat anyaman agar memperhatikan kualitas bahan-bahannya, sehingga anyaman yang dibuat menjadi premium. Meskipun kita ke depannya juga akan menyediakan anyaman di bawah premium untuk memenuhi pasar lokal ataupun konsumen yang ingin mendapatkan anyaman kita dengan harga yang lebih terjangkau. Guys, Ini guys buat tempat kotak-kotak ya. Wah, ini berarti apa namanya nih? ini namanya
besek tapi yang ada tutupnya. Besek yang ada tutupnya ya. Oh, jadi pasang-pasangan. Iya, betul. Ini tutup. Ini bisa untuk otak-otak, terus untuk apa lagi, Untuk Kang? apa aja? Untuk tempat ikan. Untuk tempat ikan, emping juga bisa ya. Ping. Oke. Bisa buat emping, buat ikan asin, Wah, buat otak-otak juga iya. ini guys, rapi sekali guys. Ukur bae. Itu belum Ini belum finishing ya? belum diamplas, belum dipepis. Yang ini Pak, Ini Pak yang lebih teman-teman hasil kerajinan dari peserta pelatihan bersama Studio Dapur Handap dalam program RIF Kanada. Jadi masing-masing peserta oleh tutor diarahkan untuk membuat anyaman yang standar nasional. Nah, ini model lain ya, ini masih basic ya Bu ya, masih basic. Tapi ini cokornya ini apa? Tetapi modelnya ini bulat dengan frame ketemu di sini nih, frame-nya nih. Antara tutup dengan apa namanya wadahnya. Jadi tutor Pak Toto kemudian dan tim dari Studio Dapur memang mengarahkan kepada kita untuk agar bagaimana caranya memiliki produk anyaman yang memiliki standar buat permen boleh, buat snack. dan bisa memasuki berbagai pasar. Nah, ini diantaranya ini bisa untuk sajian di meja tamu ya. Ini bisa untuk sajian di meja tamu. Ini penamaannya apa nih? Keranjang mini. Nah, Tudung saji. tudung saji. Bukan, bro, bukan tudung saji. Nah, ini teman-teman unik nih, menarik nih. Ini detailnya luar biasa sangat, meskipun dalam apa namanya iratan mini ya, tahapan pembelajaran, tapi tingkat kerapihannya kita lihat udah luar biasa. Detail ini belum finishing teman-teman, nanti kita lihat finishingnya seperti apa. Nah, selain kerapihan juga dibantu dengan kekuatan pengeleman yang bagaimana caranya memang bisa selain rapi, kemudian kuat, dan yang pasti juga artistik ya. Jadi artistik, ketika dilihat ini bisa nongkrong di kafe, di hotel, di meja tamu, ataupun di workshop nanti. Kita tunggu kreasi-kreasi selanjutnya. Kita jual ke bos tempat. Nah, bagi teman-teman, oke, ini masih besek. Ini berbagai jenis besek ya. Ada beberapa varian besek di sini. Oke, kita nanti lihat finishingnya. Wah, ini Bah rencananya bikin apa Bah? Oh, ini apa Bu? Bikin bongkong. Pak Toto ini mau dibuat apa? Nanti buat Kolobok, nanti buat bikin tempat itu juga. pakaian. Yang kemarin itu masuk apa ya? Iya. Oh iya, dalam seumpama 10 kg gitu ya. Wah, ini luar biasa. Kami anu alit buat emping ukuran sama. Wah, ini. Kira-kira berapa? Udah datang pas. Nah, nanti bagi teman-teman yang berkunjung ke Pandeglang, khususnya ke Kecamatan Labuan dan Ciput, yang memang merupakan sentra emping Kabupaten Pandeglang, nanti kita hadirkan dalam bentuk packing yang menarik, yaitu dengan packing anyaman bambu besek, yang juga selain
menarik secara kemasan, tentu safety, dan nanti beseknya juga bisa disimpan, bisa dimanfaatkan di rumah untuk keperluan lainnya. Wadah berlian. Buat wadah emas. Oke, ini luar biasa sekali nih. Ini salah satu pengrajin juga dari peserta istimewa, nggak istimewa amat sih. Juga sedang tiis ini. Pak, sejalur atau ya sedikit sejalur? Oh, ternyata ini teknik membengkokkan bambu ya, frame bambu yang memang kalau tanpa alat ini mungkin susah, berpotensi patah ya. Iya. Seperti hatimu. Ya, yang mudah rentan. Luar biasa. Udah cukup tuh? Mantap. Oke. Gila. Ini nama alatnya apa, Kang? Ini bordel. Bordel. Iya. Made in Jerman. Oh, ini made in Jerman. C, Mas. Ini bordel tapi C. solder. C, Mas. Tuh gimana ini mau tutorial menyesatkan orang ini. Nanti C, orang. Mas. Kampung saya ini namanya bordel, Mas. Oh, bordel. Mas dari Batak ya? Probolinggo. C, Mas. Bukannya Batak bahasa gitu? Bukan, Mas. Oh, C, iya. C, Mas. J. C. Iya. Udah. Terus Mas dibuat bengkok. Jadi melalui besi ini yang bulat ini menghantarkan panas ya. Iya. Sehingga Panas ke perut, Mas. Waktu panas perut kan semalam sahur nggak? Itu, Mas. Itu ya. C, Mas. Oke, coba lagi kita lihat. Jadi tekniknya Nah, seperti ini. pertama mungkin nanti si frame ini nanti kan harus diukur dulu ya. Iya. Diukur nanti lengkukannya itu sebelah mana yang harus sesuai ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Benar. Iya. Oh iya. Ya. Oke. Coba kita lihat nanti. Ini cukup itu. Ini teman-teman hasil membengkokkan bambu dengan solder yang didesain, yang dimodifikasi memang untuk membengkokkan bambu, terutama kebutuhan frame bambu yang nanti biasanya dibutuhkan untuk bagian bawah atau bagian atas dari satu anyaman bambu ya. Ini nanti kita gunakan untuk besek, Kang ya. Iya. Kita bikin dua nih, nanti berpasang-pasangan, ketemunya nanti berpasang-pasangan. Ya. Jadi teman-teman, bagian yang akan dibengkokkan tentu harus ditandai dulu sebelumnya sesuai ukuran yang dibutuhkan anyaman yang akan dibuat. Nah, seperti ini kita lihat ada tandanya ya. Ya, di sini tandanya pas yang dibengkokkan. Begitupun dengan ini. Oke. Sudah, Mas? Belum ya? Oke. Set. Ini harus jeli ya. Karena memang kalaupun di alat ini kalau salah-salah berpotensi patah. Iya. Biar. Oke. Ini udah bagus tuh. Liar. Kita lihat lagi. Siap. Oke teman-teman, frame tadi yang sudah dibengkokkan, kemudian mulai diukur ke besek yang sebelumnya sudah dianyam. Jadi posisinya seperti ini. Jadi kita harus mengukur frame yang sudah dibengkokkan tadi sesuai dengan ukuran besek
yang akan diaplikasikan frame-nya seperti ini. Kemudian ditandai, nanti tinggal dipotong ya. Setelah ditandai ini, kita bisa memotongnya dengan gunting khusus seperti ini. Oke, jadi harus hasilnya juga tipis. Nah, oke, setelah itu ujung frame itu harus ditipiskan seperti ini. Tebal sekali. Hati-hati teman-teman. Ini dilakukan oleh profesional karena menggunakan pisau tajam. Orang-orang yang tidak ahli yang ahli jangan. Ulah tipiskan. Udah, itu penipisan di ujung frame karena nanti ketemu dengan pasangannya. Nah, seperti ini nanti. Ini aja. Kok beri-beri. Nah, seperti ini kira-kira. Itu pun dengan ujungnya harus terukur. Jadi guys, kita ini rapihin dulu guys. Oke, Diobrek. rapihin guys. Ini ujung ketemu ujung ya. Nah, kita lihat ini detail agar nanti ini udah diukur Kang ya? Udah diukur. Nah, ini dia beseknya. Nanti diaplikasikan di sini. Nah, kita buat serapi mungkin sesuai dengan instruksi tutor kita, Pak Toto. Ini kan banyak yang survei ke rumah, mana bener kan ada barangnya ada gitu. kita lihat nanti bagaimana ketika diaplikasikan ya kita setelah perapian ini. Ini guys, setelah dirapikan tinggal pemasangan seperti ini. Oke. Ini harus rapi sekali, dipasang pas di ujung ya, di ujung dari besek ini. Oke. Nah ini harus diukur dulu ini. Selalu punya di hatinya. Ukur. Oke. Karena nanti ini mau dipotong. Bang Edin coba tolong potongin dulu Bang Edin. Segimana? Spidol. Tahan dulu ininya, ada ujung ini udah diukur nanti ini kalau nggak salah tadi 8 cm. 8 cm kali 8 cm. Jadi untuk mendapatkan bagian atas besek yang lurus ya, yang simetris, kita nanti potong ini teman-teman. Silakan ngomongnya dipotong. Silakan dipotong Bang Mui, kita. Tapi pemerintah ya terus selama karena tahun-tahun selama kan ada yang turun kemana-mana. Terus kan ada pelatihan pemerintah. Oke, pemotongannya harus hati-hati sekali teman-teman, karena memang Kalau di kita lem Jepang. Jepang Korea. Lem Korea. oke. Tahu yang Oh, Kanada. dulu mah pernah kan ada Yang rapi Bang Mui. ada apa ya kerjasama sama pet apa di Harum. tapi di alamnya dipasang di sekarang Lo dari video terapi motong aja. lebih misalkan Ini dia
ketika diaplikasikan ke beseknya framenya setelah pemotongan tadi ya. Ini nanti kita tambah frame dalam ya. Iya. Ya kurang lebih begitu ya teman-teman langkah-langkahnya. Terus ikuti channel ini untuk petualangan dan tutorial yang keren-keren tentunya. Terbang. Masker atas sampai. Belum. Ketinggalan. Jadi melalui program ini diharapkan dapat menjadi satu faktor yang bisa mengangkat harkat dan martabat para pengrajin anyaman bambu di Kecamatan Jiput, Kabupaten Pandeglang. Populasi pohon bambu yang cukup luas yang berada di Kecamatan Jiput selama ini baru dimanfaatkan secara belum maksimal, karena kebanyakan pohon-pohon bambu yang ada di Kecamatan Jiput ini dijual secara gelondongan, sehingga nilai ekonomi yang didapatkan oleh petani bambu ataupun oleh para pengrajin anyaman bambu masih sangat kecil. Nah, melalui program pelatihan ini diharapkan ada peningkatan skill atau kemampuan para pengrajin anyaman di Kecamatan Jiput dan bisa menghasilkan produk yang memiliki daya saing dan daya jual tinggi. Saya Oji Fahruroji, terima kasih telah menyaksikan channel Sang Petualang Sosial. Sampai jumpa di video berikutnya. Bambu sudah menyatu dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala. Telah banyak digunakan dan dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Meskipun seiringnya berjalan waktu, penggunaan bambu telah banyak tergantikan oleh material besi, plastik, ataupun material fabrikasi lainnya. Meskipun saat ini bambu telah menjadi tren yang terus meningkat, banyak digunakan kembali seperti di restoran-restoran, hotel-hotel, ataupun pada konstruksi bangunan lainnya, termasuk juga alat-alat dapur ataupun oleh-oleh atau souvenir. Apalagi
dengan permasalahan sampah plastik yang semakin menjadi momok menakutkan bagi kehidupan umat manusia di dunia. Sehingga literasi kembali kepada alam dijunjung tinggi kembali agar masalah sampah plastik bisa diselesaikan dari akar masalahnya, yaitu tingginya penggunaan plastik dalam kehidupan sehari-hari. Anyaman bambu merupakan bagian dari solusi untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa-desa. Dengan diberikannya pelatihan yang tepat, maka diharapkan para pengrajin anyaman bambu ini bisa bersaing di pasaran yang luas, sehingga bambu menjadi barang yang memiliki nilai. Kita semua menjunjung tinggi penggunaan bahan-bahan dari alam untuk kehidupan dan kebutuhan kita sehari-hari. Karena sesungguhnya bambu bukan hanya digunakan untuk konstruksi bangunan rumah ataupun untuk anyaman yang digunakan di dapur untuk memasak, tetapi bambu juga memiliki nilai artistik dan nilai seni yang dapat memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Tentunya dengan keahlian, keunikan, dan kemampuan pengrajin anyaman bambunya.
melalui pelatihan program Responsive Innovation. Gimana Kang Aus? Ini hati-hati ya, ini hanya dilakukan oleh profesional karena kita menggunakan Belajar. ya. Oke, don't try this at home, terkecuali teman-teman udah mengerti cara menggunakan pisaunya, karena ini cukup berbahaya kalau setelah tadi dari tim dapur studio makanan umagahan. karena gua ibu pelajaran mah alhamdulillah berapa karaut gitu tiap saat.